hendaknya kaum laki-laki menegakkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah di antara keluarganya semuanya, sama-sama turut, saling bantu, saling mewasiatkan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan juga sebagaimana para istri, mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Kewajiban mereka besar, dahsyat, dan hak mereka adalah sama besarnya seperti kewajiban mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kaum laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. Pergaulilah kaum wanita bil ma'ruf, dengan baik, dengan santun, dengan kebaikan. Hingga Allah Ta'ala menyatakan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka taat kepada kalian, maka jangan kalian mengganggu mereka. Apabila mereka taat kepada kalian, jangan diputus nafkahnya, jangan diputus haknya mereka apabila mereka taat kepada kalian. Bahkan Rasulullah SAW sampai berpesan kepada umat, istausu bin nisa'i khairan. Saya pesankan kepada kalian, perlakukan kaum wanita dengan baik, perlakukan mereka dengan baik. Sebab mereka itu diciptakan dari dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Udah bengkok di atas lagi. Nah, mereka dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kata Rasulullah itu tulang yang bengkok itu kalian paksa lurusin, patah. Kemudian dibiarin, maka kalian biarkan dia dalam kebengkokan. Jadi senantiasa pesan-pesan kepada mereka, menasihati mereka biar sabar-sabar di dalam membimbing mereka dengan cara, dengan hikmah yang baik, dengan kesabaran yang tinggi. Dan Rasulullah SAW menganjurkan di dalam memperlakukan kaum wanita dengan baik adalah bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan juga bergaul kepada mereka dengan pergaulan yang baik, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, dengan akhlakul karimah, dengan senyuman, dengan keramahan. Hingga Rasulullah bilang, khiyarukum, yang terbaik di antara kalian, khiyarukum linisa'ihim, adalah yang terbaik terhadap kaum wanita kalian. Yang terbaik di antara kalian, yang paling baik terhadap kaum wanitanya. Jadi mau tahu siapa orang terbaik di antara kita? Yang salatnya paling baik? Enggak juga. Yang puasanya paling banyak? Enggak. Yang ilmunya paling banyak? Lah. Nabi bilang khiyarukum, yang terbaik di antara kalian, khiyarukum linisa'ihim, yang terbaik terhadap kaum wanita mereka, yang paling baik, yang paling ramah terhadap kaum wanitanya. Kemudian waktu diizinkan manakala wanita tersebut melakukan pelanggaran, memang ada izin boleh memukul mereka juga dengan pukulan yang ketegasan yang terukur, tegas dan terukur, bahasanya gitu, nggak berlebihan. Itu sebagian sahabat Rasul begitu dengar begitu, wah berarti boleh. Emang udah nggak kuat pada sama bininya, beberapa dari mereka dipukul bininya. Besokannya bininya pada demo kepada Rasulullah, datang ya Rasulullah, begitu kita kena pukul sama laki gitu. Maka Rasul dengar begitu marah, ditegur, sesungguhnya mereka yang tukang mukul bini laisu bikhiyarikum, mereka bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian, bukan laki-laki yang terbaik di antara kalian. Wahakada, orang yang terbaik adalah yang paling baik terhadap kaum wanitanya. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik bagi kaum wanitanya, dan aku yang terbaik bagi kaum wanitaku. Memang diizinkan dalam kondisi tertentu, boleh memukul ketika mereka melakukan nusyuz, durhaka kepada laki. Tapi Rasul SAW nggak pernah mukul bininya, ya kan?
Nggak tahu, aneh nggak pernah dengar Rasulullah mukul bini, nggak pernah dengar aneh. Nggak tahu. Wah, padahal segitu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis istrinya Nabi manusia biasa, manusia bumi. Mereka ummahatul mukminin. Dan sebagaimana juga para istri dengan segala kesempurnaan mereka, ada di waktu-waktu tertentu ngambek sama lakinya, ngomel sama lakinya. Itu sampai itu Sayyidatina Hafsah bilang ke Sayyidina Umar bin Khattab, di antara istrinya Nabi ada yang dari pagi sampai malam Nabi dicuekin, kagak ditegur, kagak disapa. Ini perempuan kalau dia ngambek, hatta lu Nabi, biar kata lu Nabi diambekin dari pagi sampai malam, kagak ditegur, kagak disapa. Bilang gini, neng, belaga budak, belaga anak. Begitu. Jadi walaupun demikian nggak sampai dipukul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ente kalau diambekin, ya jangan marah, udah kelas. Paling ente kalau diambekin gitu salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai diambekin Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Itu bini, kenapa bang? Kok kalau lihat saya ingat Nabi Muhammad? Begitu. Iya, Nabi juga diganggu. Kata. Nah itu dikatakan bahwasanya yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya, dan aku yang paling baik terhadap kaum wanitaku. Nabi Nuh, bininya badung, ya kan, sampai ditenggelamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut, bininya juga badung, fakhanatahuma, hingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita alhamdulillah bini kita kagak sebadung bininya Nabi Nuh, betul gak? Iya kan? Nah, kalau sebadung bininya Nabi Nuh ditenggelamin Allah Taala. Bininya kita kagak sebadung bininya Nabi Lut, alhamdulillah. Nah terus juga orang perempuan, biar kata lakinya ente badung, bangor tuh laki, tapi kan lakinya ente kagak sejahat Fir'aun. Tahu gak Fir'aun? Bininya Fir'aun siapa? Asiyah binti Muzahim, wanita salihah yang suci. Gak ada tuh dia sekali bilang sama Fir'aun, lu najis. Gak ada bilang begitu kepada Fir'aun. Segitu Fir'aun tukang nyembelahin bayi, tukang jagal bayi. Wah lakinya kita ya, kucing aja kagak dijagal, apalagi bayi. Motong kambing aja gak ada, lu aja kagak berani. Makanya nggak pernah sejahat-jahatnya pasangan mereka kagak ada minta cerai. Siapa namanya, Asiyah binti Muzahim, nggak ada dia tuh minta cerai sama Fir'aun. Nggak tahu, ada nggak dengar. Begitu juga tidak ada disebutkan Nabi Nuh, Nabi Lut udah nggak kuat sama bininya diceraiin bininya, kagak. Biar kata sebangor apa itu bini, biar kata sebangor apa itu laki. Artinya orang disebutkan dalam oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau menyebutkan nagilan, beliau menukil dari ulama yang lain, man sabara ala adza zaujatihi, barang siapa yang bersabar terhadap gangguan istrinya, a'tahullah ajra mithl ma a'ta Sayyidina siapa namanya, Yunus. Barang siapa yang sabar terhadap gangguan istrinya, Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus. Sabar banget sama bininya. Memang kenapa bininya? Tar diceritain. Terus barang siapa yang sabar
wanita yang sabar terhadap gangguan suaminya. Nah, ente jangan cuma ngeluh sama bini doang, sama bini lu juga pegel sama lu. Pegel sama lu bini lu. Jadi bukan ente doang yang pegel sama dia, bininya ente pegel banget sama dia. Untung orang, coba kalau kambing udah kita bikin rendang lo. Nah itu katanya barang siapa yang sabar, wanita yang sabar terhadap gangguan suaminya, a'tahullah misal ma'ata Asiyah binti Muzahim. Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Pahalanya besar, kesabarannya Siti Asiyah. Nabi Yunus kenapa? Nabi Yunus pernah doa sama Allah Ta'ala, ya Rabb, kalau memang ada hukuman buat saya di akhirat akibat kesalahan saya, majuin aja di dunia hingga di akhirat saya nggak perlu dihukum, katanya Nabi Yunus. Ya akhir aku batak, katanya Allah, aku batak anta tazawwaj min binti fulan. Hukumannya kamu, lu kawin sama fulana, anaknya fulan, kawin sama dia. Jadi hukumannya ente suruh kawin. Itu dia dapat, emang dapat diunyeng betul-betul. Masya Allah. Nah orang kalau dia sabar dapat seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Yunus. Sampai tuh tahu gak, kadang kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib. Di dalam hal yang gaib mengandung keajaiban. Ajib, ajib. Bukan satu ajib, banyak ajib. Kenapa? Berapa banyak nikmat yang terkandung di dalam musibah. Luarnya musibah, musibah dapat laki kayak begini, musibah dapat bini kayak begini, begitu. Musibah, luarnya musibah, tetapi dalamnya mengandung banyak nikmat. Terus wa akhud tadbir khaib, orang kalau banyak berencana, banyak antisipasi, gua harus bertindak, gua harus gini, harus, biasanya kecewa. Ya udah, lu sabarin aja, lu nikmatin aja, dibikin enaknya aja. Wa ghnam zamanak rahatan wa tarabuhan wa da'il humum fa innaha mahdud darar. Nikmatin, ambil dari zamanmu, ambil senangnya. Begitu. Benar tuh yang dibilang tuh, buat apa susah-susah tuh nggak ada gunanya. Benar. Jadi bikin santai aja, senyum, dicemberutin, senyum, diambekin, senyum, diperengutin, senyum, diludahin, senyum, dicakar, senyum, dicambak, senyum, dilempar, senyum, ya khalas.